Ibu rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita akan mempelajari tentang penciptaannya, kemudian dari jenis apakah tanah yang Allah pilih, dan berapa ukurannya, berapa tingginya, dan apa pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya, dan berapa lama beliau tinggal di surga, dan bagaimana cara turunnya dari surga, dan berapa jumlah keturunannya, dan apakah beliau memberi nama putranya Abdul Harith atau tidak, dan apakah Nabi Adam juga betul-betul memberikan sebagian umurnya kepada Nabi Dawud, dan apakah beliau membangun Ka'bah, dan apakah beliau bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, dan di mana dimakamkan, dan sebagainya. Kita masuk ke yang pertama. Bagaimana kisah penciptaannya? Adalah karena buku ini menjelaskan yang sahih, maka kalau kisahnya tidak sahih atau tidak berdasarkan sumber yang jelas, tidak beliau sebutkan. Padahal kisah tentang Nabi Ibrahim itu banyak di Israiliyat bisa kita temukan, tetapi sebagian tidak sahih. Kalau di sini beliau lebih fokus ke ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Adapun kisah penciptaannya adalah ketika Allah berfirman sebagaimana dikutip di surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka para malaikat menyanggah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan seorang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, kata para malaikat, memujimu, bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Begitu. Itu awal mulanya. Kemudian ternyata Allah dalam menciptakan Nabi Adam memilih dari berbagai macam jenis tanah. Disebutkan di banyak ayat itu berbeda-beda. Disebutkan min turab, dari debu, min tin, dari tanah liat, min salsalin kal fakhar, seperti tanah keras yang seperti habis dibakar, min hama'im masnun, dari tanah yang hitam yang kalau lama keluar aromanya, min tinil lazib, dari tanah yang lengket. Itu sebutan tanah yang Allah gunakan ketika menyebutkan penciptaan Nabi Adam. Dalam surah Ali Imran, sebelum ke situ, dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan atau kedudukan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Kenapa? Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari debu. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk ini sanggahan untuk orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu putra Allah atau anak Allah. Padahal Allah mengatakan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya kedudukan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Kenapa mereka mengatakan Nabi Isa putra Allah? Karena diciptakan tanpa bapak. Maka kalau mereka menuhankan Nabi Isa, berarti Nabi Adam lebih berhak dong.
karena diciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Itu. Kalau Hawa diciptakan dari seorang laki-laki. Kalau Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Padahal Allah mengatakan inna masala Isa 'indallahi kamatsali Adam. Kedudukannya sama, diciptakan dari hal yang sama. Begitu. Kan logikanya begitu. Kalau mereka menuhankan Nabi Isa karena dikatakan ini putra Allah tercipta tanpa ayah, maka harusnya Nabi Adam lebih berhak karena tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Sayyidah Hawa juga harusnya lebih berhak diciptakan tanpa ibu dan tanpa ayah, malah dari seorang laki-laki. Begitu. Tapi yang kita garis bawahi adalah min turab, dari debu. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan ketika setelah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud. Allah mengatakan qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Apa yang membuatmu tidak mau sujud ketika aku memerintahmu, kepada iblis? Maka iblis menjawab qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, di sini yang digunakan adalah tanah. Mungkin kita kadang bertanya, apa perbedaan jin, syaitan dan iblis? Mudahnya begini, Allah di surah Az-Zariyat mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka jenisnya dua, manusia dan jin. Nah, dari jin inilah nanti ada jin yang muslim, mukmin, ada jin yang kafir. Yang kafir, yang penjahat disebut syaitan. Seperti juga manusia, manusia ada yang mukmin, ada yang penjahat. Maka manusia yang jahat ini disebut juga apa? Syayatinil ins, setannya yang berbentuk manusia. Kalau jin yang jahat, syayatinil jin, setannya para jin. Nah, dan pemimpinnya ini semua, pemimpinnya setan ini siapa? Iblis. Jadi kalau Nabi Adam itu bapaknya para manusia, maka yang menggoda dia siapa? Iblis. Kalau yang menggoda kita kalangan syaitan, itu pun kita masih tergoda. Wa na'udzubillahi minasyaitan. Kemudian dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari tanah liat kering yang terbuat dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu. Kemudian dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah." Allah adalah zat yang membaguskan semua hal yang Allah ciptakan. Wa bada'a khalqal insana min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dalam surah As-Saffat, "Inna khalaqnahum min tinil lazib." Sungguhnya kami menciptakan mereka dari tanah yang melekat, tanah yang lengket. Ibnu Abbas dan Ikrimah menafsirkan min tinil lazib adalah apa? Huwal lazij, tanah yang lengket yang bisa menempel. Nah, maka apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mau menciptakan Nabi Adam disebutkan di sini, Allah mengambil segenggam tanah. Dari segenggam tanah itu Allah menciptakan Adam. Dan dalam genggaman itu terkumpullah dari macam-macam jenis tanah. Maka kita bisa melihat keturunan anak Adam itu bermacam-macam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah ketika menciptakan Nabi Adam itu dari genggaman tanah yang Allah genggam dari semua jenis tanah. Faja'a banu Adam ala qadril ard, maka datanglah keturunan anak Adam itu sesuai dengan jenis tanah masing-masing. Faja'a minhum al-abyad, maka ada di antara mereka yang berwarna putih seperti orang-orang Arab. Wal ahmar, dan ada yang agak kemerah-merahan seperti siapa? Orang-orang Turki. Orang-orang Turki, Eropa sekitarnya agak sedikit kemerah-merahan. Wal aswad, dan hitam seperti orang-orang Habasyah, Ethiopia, Sudan, Eritrea, pokoknya Afrika. Wa baina dzalik, dan di antara keduanya. Nah, kita ini masuk yang mana kira-kira? Masuk yang baina-baina. Ada yang lebih condong ke Afrika, kadang ada yang lebih condong ke Arab, kadang ada yang lebih condong ke Turki. Ada yang dominan warnanya hitam, ada yang dominan warnanya putih cerah, ada yang dominan putih agak kemerah-merahan. Itu secara warna. Dan secara akhlak, secara sifat juga sama. Minhum wassahal, ada yang tabiatnya itu mudah, lemah lembut. Ada yang juga wal hazn, ada yang keras tabiatnya. Dan wa baina dzalik, dan ada juga yang di antara kedua itu. Dan wal khabith, dan ada yang buruk tabiatnya, wat thayyib, dan baik, wa baina dzalik, dan masing-masing itu. Makanya mungkin kita pernah lihat di postingan di media sosial, ada yang komentar kadang kalau ada penjahat ketangkap atau apa gitu, kadang ada yang komentar, itu orang tercipta dari tanah sengketa katanya. Tapi ini candaan orang-orang sekarang. Karena dia banyak masalah. Tapi yang jelas Allah tidak menciptakan manusia dari tanah sengketa. Allahu a'lam. Kemudian berapa panjangnya? Tadi kan sudah kita bahas tanah yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam sehingga keturunannya bermacam-macam. Sekarang berapa panjangnya, tingginya Nabi Adam? Nabi kita mengabarkan khalaqallahu Adam wa tulu sittuna dhira'a. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya 60 hasta. Satu hasta berapa senti kurang lebih? Satu hasta itu 45 senti. Tadi malam saya hitung 45 senti kali 60, 27.000 senti. Berarti berapa? 27 meter. Begitu. Makanya ada orang Indonesia yang termakan hoax atau berita bohong ketika umrah ke Makkah lewat Jeddah, lihat sepeda yang besar, mengatakan sepeda Nabi Adam. Pelan-pelan Pak supir, sepeda Nabi Adam. Ini apa? Termakan hoax. Padahal zaman dahulu belum ada sepeda. Yang mulai menggunakan besi itu Nabi Daud. Sebelum Nabi itu besi belum diturunkan. Tapi karena mereka belum tahu, kemudian ada yang mengatakan sepeda Nabi Adam. Percaya. Bahaya kalau ke Purworejo nanti lihat durian di situ, dibilang durian Nabi Adam, kan bahaya di situ, ada durian besar di alun-alun. Tingginya 60 hasta. Jadi jengkal, hasta, kemudian depa. Setelah menciptakan begitu, maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, idhhab fasallim ala ulaikan nafar minal malaika. Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka para malaikat. Fastami' ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Dengarkanlah apa jawaban mereka. Sesungguhnya itu jawaban mereka itu apa? Salam penghormatan untukmu dan untuk keluargamu, untuk anak keturunanmu.
Maka Nabi Adam ketika menemui para malaikat di surga mengatakan Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian semua. Maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah, kesejahteraan untuk kalian beserta kasih sayang Allah. Maka malaikat memberi tambahan warahmatullah. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, "Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam." Maka setiap orang yang masuk ke surga nanti seperti fisik Nabi Adam, tingginya, besarnya. Tetapi apa? Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Tetapi makhluk ciptaan Allah itu terus berkurang sampai sekarang. Ukurannya semakin kecil. Begitu. Lanjut ke jenis pohon. Apa jenis pohon yang Allah larang? Kalau kita kan sering mendengar pohon khuldi gitu kan. Padahal nama yang asli itu bukan pohon khuldi. Khuldi itu diambil dari potongan ayat yang artinya al-khuld itu apa? Kekal. Maksudnya nanti iblis ketika menggoda Nabi Adam mengatakan, nanti kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di surga dan kamu akan menjadi raja selama-lamanya, begitu. Tapi kemudian dipermudah dengan pohon khuldi itu secara penyebutan. Tetapi kalau jenisnya itu enggak ada yang namanya pohon khuldi, gitu enggak ada. Bahkan para ulama pun yang lebih alim dari kita berselisih pendapat, ada yang mengatakan hintoh itu pohon gandum. Sebagian mengatakan atin itu pohon buah tin. Yang lain mengatakan itu pohon al-ainab, pohon anggur. Bahkan yang lain mengatakan pohon yang lain. Tetapi disebutkan tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah yang merinci apa itu jenis pohonnya. Begitu. Bahkan kalau sekiranya dalam merinci pohon itu ada manfaat, tentu telah Allah sebutkan. Tetapi karena tidak begitu penting, karena yang penting adalah bukan jenis pohonnya, tapi yang penting adalah bagaimana Nabi Adam itu tergelincir dengan godaan syaitan, maka nanti anak cucunya juga ada yang akan tergoda dengan godaan syaitan. Kemudian Nabi Adam segera bertaubat, maka hendaklah anak cucu Adam yang bersalah, ketika bersalah berdosa segera bertaubat. Begitu. Dan maksud yang berikutnya adalah bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkannya untuk tinggal di surga bersama istrinya, yang mana istrinya Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Dan Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu hendak ingin meluruskannya menjadi betul-betul lurus, maka kamu akan mematahkan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan begitu, dia senantiasa tetap apa? Bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka hendaklah kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada perempuan. Sebagian ulama mengatakan hal yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Bagi perempuan itu ibarat apa? Ibarat kepalanya. Di situ ada mulutnya. Kadang yang kalau ngomong banyak ngomong, kalau ngomel mungkin melebihi suaminya. Di situ ada apa? Otaknya, cara berfikirnya yang kadang apa? Lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Nah itu, makanya kita disuruh untuk berbuat
baik. Maksudnya kalau mau menasihati dengan cara yang lurus, jangan keras, nanti kalau keras patah. Kalau enggak dinasihati dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Itu tabiat wanita. Tapi apa? Nabi berpesan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Maka Nabi pernah bersabar ketika punya tamu dan beliau sedang di rumah Ibunda Aisyah. Punya tamu, kemudian istri yang lain itu membantu memberikan hidangan. Tetapi karena rasa cemburu, Ibunda Aisyah menumpahkan makanan itu. Nabi tidak marah, bersabar, mengatakan gharrat ummukum. Ini di depan para sahabat. Coba kalau kita di depan tamunya, kemudian sampai tumpah makanannya, mungkin kita marah besar. Tapi Nabi tidak marah, hanya mengatakan gharrat ummukum. Ibu kalian cemburu. Kenapa disebut ibu kalian? Karena istri Rasulullah adalah ummul mukminin, ibunya para umat Islam. Bahkan setelah Rasulullah wafat, tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Rasulullah, karena itu ibu kita semua. Begitu. Maka ada satu pertanyaan, apa jenis dosa yang Allah larang sampai hari kiamat? Jenis maksiat, jenis pelanggaran yang Allah larang sampai hari kiamat, itu dilarang oleh Allah, tetapi belum pernah ada yang melakukan. Apa diantaranya? Itu menikahi istri Rasulullah. Karena itu dilarang dan belum pernah ada yang terjadi, dan sekarang sudah pada wafat semua. Maka itu salah satu larangan yang Allah larang dan tidak ada yang melanggar sampai hari kiamat.